Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan yang menyertai kita, yang menolong kita, dan kita percaya bahwa hari-hari mendatang Tuhan tetap akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang carilah perkara di atas. Itu berdasarkan tema kita tahun ini. Ya, carilah perkara di atas. Kita baca dulu Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, tema ini diambil dari ayat ini yang dikatakan disitu, carilah perkara yang di atas. Hanya saya singkat ya, carilah perkara di atas. Ya, ini sebetulnya di dalam terjemahan yang lain gitu ya. Bahasa Inggris misalnya dan terjemahan dari Yunani itu bukan perkara tapi perkara-perkara gitu ya. Hal-hal, perkara-perkara di atas. Ya, saya singkat ini menjadi carilah perkara di atas. Ya, ada yang mempelesetkan ini ya, carilah perkara katanya. Itu kan bahasa Jawanya golek perkara gitu. Ya, ini tentu bukan itu maksudnya, ya bukan cari masalah gitu. Tapi mencari perkara di atas ini adalah mencari hal-hal yang dari Tuhan. Ya, karena tadi dikatakan kamu apabila di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kita akan melihat dari ayat ini ya bagaimana Tuhan itu menolong kita, memberikan kepada kita satu kesempatan untuk hidup ya dalam kehidupan kehidupan yang baru, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, ada 3 tahap hidup Kristen di situ. Ada tahap-tahap kehidupan Kristen. Itu ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, dari ayat itu nanti kita akan bahas satu-satu ya. Masa lalu kita, masa kini, dan yang akan datang. Ini bukan sekedar urutan waktu. Bukan urutan waktu dari tahun ini ke tahun ini enggak. Tapi ini merupakan status rohani kita. Ya, perubahan dari status rohani kita dari tidak percaya menjadi percaya dan seterusnya. Dan ini merupakan kehidupan rohani kita, perjalanan hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Kita lihat masa lalu kita. Ya, masa lalu orang Kristen itu ditandai dengan dari mati karena dosa menjadi mati terhadap dosa. Ya, dulu mati karena dosa. Lalu sekarang mati terhadap dosa. Jauh beda ya, jauh beda. Kalau mati karena dosa itu karena pelanggaran kita gitu. Ya, ini terjadi mati secara rohani. Itu artinya putus hubungan dengan sumber kehidupan itu, yaitu Allah. Kenapa? Karena dosa. Ya pasti itu ya, karena dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini kematian secara rohani. Lalu dalam Kolose 2 ayat 13, ini ayat sebelum Kolose 3, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi tadi saya mengatakan bahwa kehidupan masa lalu kita itu, orang Kristen itu adalah mati
lalu dihidupkan kembali demi iman. Kita jadi lahir baru, gitu ya, jadi lahir baru. Kita dihidupkan oleh Allah. Nah, untuk hidup atau hidup baru atau menjadi manusia baru dalam Tuhan, ya manusia lama kita harus diselesaikan. Kita tahu bahwa kita mewarisi kehidupan secara rohani mati itu bukan perbuatan kita saja, tapi dari nenek moyang kita. Adam itu tadinya hubungan dengan Tuhan begitu baik, ya, tapi karena dosa mereka terputus. Nah itu diwariskan kepada kita. Kalau kita ada istilah dosa warisan, itu bukan dosanya diwariskan, tapi kerusakan dari akibat dosa itu. Ya, kerusakan akibat dosa, yaitu putusnya hubungan dengan Allah itu kita warisi. Kelemahannya Adam itu jadi kelemahan kita juga. Nah, ini harus diselesaikan manusia lama kita. Bagaimana caranya? Allah melakukan mematikan manusia lama kita itu, kita dipersatukan dengan Kristus. Ya, kita dipersatukan dengan Kristus. Jadi waktu Yesus mati, kita juga turut mati di sana. Ini masalah iman, ya, masalah secara rohani. Yesus mati 2000 tahun lebih yang lalu gitu. Kita hidup hari ini kok bisa? Nah, ini secara rohani. Yesus mengambil seluruh dunia ini. Ya, Yesus itu mengambil dosa seluruh dunia, semua manusia dalam dunia ini, baik yang waktu itu sudah hadir dan sudah mati, waktu itu hadir dan yang akan datang, seluruh dunia itu ada di dalam Yesus. Seperti Adam, katanya Adam yang pertama itu, di dalam Adam itu ada seluruh manusia. Itu dinyatakan dalam Korintus gitu ya, di Roma. Itu dikatakan bahwa di dalam Adam itu terkandung semua manusia karena dia sumbernya. Itu secara jasmani. Ya, jadi dari Adam itu lahirlah kita hari ini. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, di mana kita? Ya, jatuh dalam dosa karena kita di dalam Adam, kita belum keluar. Ya, jadi begitu Adam jatuh, kita juga ikut jatuh. Kita di dalam Adam kok, artinya seluruh dunia itu dibawa oleh Adam, jatuh di dalam dosa. Datanglah Adam kedua, itulah Yesus Kristus. Adam kedua ini juga semua manusia ada di dalam dia. Ada di dalam dia, jadi ketika Yesus mati, kita juga ikut mati. Ketika Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit. Ini terjadi melalui iman. Dan itu terjadi hanya karena anugerah, karena Tuhan katanya. Tuhan yang melakukan. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ini ajaran yang tidak masuk akal mestinya. Ya, memang Alkitab itu kalau dicerna dengan akal, banyak yang tidak masuk akal karena ini masalah rohani. Ya, yang tidak bisa dicerna dengan otak, yang tidak masuk akal gitu. Karena ini perkara rohani. Lalu ayat 12 pasal 6 itu, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, kita juga ikut jatuh di situ. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati, semua dunia, seluruh dunia ini, semua manusia ada di dalam Yesus. Dan ketika Yesus mati, kita juga ikut mati. Ketika Yesus bangkit, semua manusia ikut bangkit. Tapi bukan berarti lalu semua orang akan mengalami itu. Enggak, hanya yang percaya. Ketika kita percaya, kita dipersatukan dengan Kristus. Hingga kita secara rohani, kita juga bangkit. Gitu. Kita bangkit, kita mati terhadap dosa. Karena kita bangkit dalam hidup yang baru. Mati terhadap dosa. Tadi dikatakan jangan lagi dosa itu berkuasa atasmu. Karena kita sudah baru. Manusia baru. Kita tidak lagi menjadi budak dosa.
tapi kita menjadi manusia baru. Jangan jadi budak dosa lagi. Jadi masa lalu kita itu sebagai orang Kristen dimulai sejak kita percaya dan lahir baru. Artinya orang yang sudah lahir baru itu tidak boleh berhenti di situ. Ini tahap awal gitu. Ya, tahap awal kita itu adalah ketika kita percaya Yesus, kita lahir baru, kita menjadi manusia baru. Tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Kita harus melangkah gitu. Melangkah lagi. Melangkah mana? Masa kini ini loh, kita ada di posisi manusia baru. Masa kini. Ya, kita lihat masa kini. Jadi posisi kita saat ini adalah kita bangkit bersama Kristus, hidup dalam satu hidup yang baru. Tadi Kolose 3 ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita bangkit sekarang, sudah ada di manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 juga mengatakan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Barang siapa ada dalam Kristus, ya jadi siapa dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Di masa lalu kita, sekarang kita ada di manusia baru kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada konsekuensi ya dari manusia yang dibangkitkan dengan Kristus ini. Sebab dalam ayat tadi katakan ada kata karena itu. Ya, ayat 3 pasal 3 ayat 1 kita ulang lagi ayat ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada kata karena itu, kata. Karena itu kan kata penghubung antara kalimat yang lama, kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Adalah karena kamu sudah bangkit bersama dengan Kristus. Karena itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ada konsekuensi gitu. Kalau kita menjadi manusia baru, kita tidak dibebaskan, dari dosa, puji Tuhan saya sekarang jadi lahir baru dan saya berhak masuk dalam kerajaan surga. Tunggu dulu, ada konsekuensi. Ada tanggung jawab bagi kita manusia baru ini. Apa? Cari dan perkara yang di atas, bukan fokus kepada perkara-perkara duniawi. Ya, tadi ayatnya mengatakan kalau kita sudah dibangkitkan, cari perkara di atas dan pikirkanlah itu. Itu yang layak bagi kita gitu. Ya, orang manusia baru, tapi yang dicari perkara-perkara yang di atas bumi. Nanti kita akan lihat apa ya di atas bumi ini. Ya, apakah itu termasuk harta? Nanti kita akan lihat. Jadi kalau manusia baru di dalam Kristus, tapi yang di fokus hidup kita itu, yang dicari itu perkara yang di bumi. Gak cocok gitu, gak cocok. Harusnya ketika kita menjadi manusia baru di dalam Yesus, menjadi manusia baru, fokus kita beralih kepada perkara-perkara yang di atas. Ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini adalah ada seorang yang membawa telur Raja Wali ini. Ini judulnya itu anak Raja Wali di kandang ayam. Ada telur ayam, ada ayam yang mengerami. Lalu ada orang yang naruh telur Raja Wali, yang burung Raja Wali yang besar itu. Telurnya ditaruh di situ, lalu menetaslah. Ini citra ilustrasi aja ya, bukan beneran gitu. Lalu menetaslah bersama-sama ini. Anak ayam dengan anak Raja Wali ini menetas bareng. Ya. Ini cerita fiktif ya, karena anak ayam dengan anak burung Raja Wali itu beda. Ya. Anak burung itu kalau baru menetas,
Dia tidak bisa apa-apa. Tidak ada bulunya. Anak ayam beda. Anak ayam begitu menetas punya bulu lembut gitu ya. Dan bisa cari makan sendiri ya. Anak burung tidak. Tidak. Menetas bareng-bareng lalu diasuh oleh induk ayam ini. Diasuh induk ayam ini. Lalu bersama-sama mereka di lingkungan kandang itu. Anak Raja Wali ini dia melihat saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya anak-anak ayam ini kok mengais tanah gitu ya. Mengais tanah untuk cari cacing. Dia juga ikut. Ya, karena itu yang asuhan dari ibunya, dari induknya gitu. Ya, makan dari cacing, makan biji-bijian. Ketika mulai besar, ini mulai gede dikit, anak-anak ayam muda ini mulai belajar berkotek. Ya, kotek. Dia boleh mencoba juga, ya belajar juga. Ya lihat ini ayam muda ini belajar terbang, loncat terbang. Dia juga ikut loncat terbang gitu. Nah, satu hari dia melihat ada seekor burung yang terbang melayang di atas. Raja Wali yang dewasa, dia melihat dari atas, dia lihat waduh hebat itu banget. Ya, dia luar biasa ini burung. Burung apa ini ya? Tanyalah dia kepada induknya. "Ma, itu apa? Burung apa itu?" Lalu induknya bilang gini, "Oh itu Raja Angkasa, Raja Wali yang luar biasa." Ya aduh, alangkah hebatnya ya kalau aku bisa seperti itu katanya. Induknya bilang gini, "Kamu jangan mimpi. Ya enggak usah mimpi macam-macam. Udah, kamu ayam, carilah makan di sini. Ya enggak usah macam-macam." Lalu dia tertanam dalam hatinya, aku ayam. Ya, makin kuat tuh. Induknya menanamkan bahwa dia anak ayam. Makanlah dia terus di situ sampai akhirnya dia mati. Mati sebagai ayam. Nah, dari ilustrasi ini kita mendapat pelajaran gitu ya, bahwa ini orang-orang Kristen yang merasa dirinya masih berdosa. Orang-orang Kristen yang merasa hidupnya ada hidup yang lama gitu ya, pola pikirnya belum dirubah gitu. Saya orang berdosa, sering kan kita bilang gitu, saya masih manusia biasa, penuh kelemahan, wajarlah kok saya jatuh dalam dosa. Nah, paradigma seperti itu akan membuat kita itu berkubang terus dalam dosa. Kita akan jadi seperti Raja Wali di kandang ayam tadi, yang tidak pernah terangkat hidup kita. Mari kita rubah pola pikir kita. Karena firman Tuhan mengatakan kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, manusia baru. Harus paradigmanya juga harus baru. Apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Makanya tadi Paulus mengatakan carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kata cari itu artinya ada usaha yang aktif gitu. Ada usaha aktif untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Ya kok sudah ada perlu dicari kan. Misalnya ini ada ini di sini. Sudah ada, enggak usah dicari gitu. Tapi yang kalau enggak ada, hilang atau tersembunyi, itu dicari. Atau kita membutuhkan sesuatu, kita cari. Mana ini. Jadi mencari perkara di atas itu artinya perlu ada usaha gitu, ada usaha. Ya karena perkara yang di atas itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya, tidak otomatis gitu. Karena kita jadi orang Kristen, kita lahir baru, kita dibaptis, kita lahir baru, hidup dalam hidup yang baru, tidak dengan sendirinya perkara-perkara yang di atas itu akan datang dengan sendirinya otomatis gitu. Nah, harus diusaha, ada sesuatu yang harus dicari. Ibarat kalau kita lahir baru itu kita seperti bayi. Bayi itu harus tumbuh. Nah, setelah dia tumbuh besar, dia mulai cari. Apa? Cari pengetahuan, cari makan sendiri. Jadi ada usaha gitu. Ada usaha karena kita harus tumbuh. Gitu. Ada usaha, ada pengerahan
tenaga, ada daya untuk mendapatkan. Ya, mendapatkan. Jadi tujuan hidup kita itu tidak boleh berhenti pada pencapaian sementara. Pencapaian sementara, perkara-perkara di bumi. Apa itu? Perkara-perkara di bumi itu adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Ya, jadi bukan, tidak boleh cari duit. Ini kan perkara di bumi, tidak boleh cari duit, tidak perlu belajar, tidak perlu apa-apa. Ini kan perkara di bumi, bukan. Ya, tapi perkara di bumi itu adalah bagaimana kita berpusat kepada diri sendiri, mengejar kekayaan. Hanya itu saja yang dikejar. Ya, boleh kerja, tapi ingatlah itu tidak kekal gitu. Kejar pengakuan supaya dirinya dipermuliakan gitu, kemuliaan diri sendiri, kenyamanan, itu hal-hal yang di bumi yang bersifat sementara saja. Boleh saja kita cari kekayaan, boleh, tapi ingatlah bahwa itu tidak kita bawa ke sana. Kita akan tinggal ketika kita mati, dikubur pun tidak bawa apa-apa. Ya, tidak dibawa apa-apa. Ya, kalau orang Tionghoa itu kok dibawa ini malah dibuatkan rumah-rumahan, nanti di sana rumahnya kayak gitu. Enggak. Tapi orang Yahudi, itu dianut juga oleh orang Muslim gitu ya. Begitu mati, tidak bawa apa-apa. Ya dikafani, udah dikubur, tidak bawa pakaiannya ditumpuk semua. Kita kan gitu. Orang Tionghoa itu kok mati, pakaiannya semua dibawa. Ngapain, buat apa gitu. Jadi waktu mami saya meninggal, semua pakaian yang bagus-bagus kasih orang. Yang jelek-jelek aja buat ganjel katanya. Padahal sebetulnya tidak diganjel pun tidak apa-apa gitu. Oke lah. Jadi percayalah bahwa dan sadarilah bahwa kekayaan, pengakuan, kenyamanan kita dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Itu perkara di bumi, ya boleh saja. Ya. Nah yang tidak boleh apa? Kenikmatan, kepuasan daging, hidup menurut hawa nafsu. Itu yang tidak boleh, itu perkara di bumi. Jadi mencari perkara di bumi ini, cari kekayaan, ya cari pengakuan, ya, kemuliaan diri, kenyamanan. Oke, ya, status supaya diakui, boleh. Tapi itu hanya sementara. Keberhasilan kita, pencapaian kita itu tidak kekal. Tapi yang tidak boleh kenikmatan, kepuasan daging, hidup dalam dosa. Lalu Paulus mengatakan, tetapi carilah, pikirkanlah perkara-perkara di atas yang bersifat kekal. Apa itu? Hidup berpusat pada Kristus. Itu perkara di atas. Di mana Kristus hidup, Kristus adalah hal-hal yang bersifat kekal, surgawi. Hidup yang berpusat pada Kristus. Coba perhatikan siapa yang menjadi pusat hidup kita selama ini. Tuhan atau kita? Pusat pada diri sendiri atau kepada Tuhan. Tuhanlah pusatnya. Dia yang menjadi panutan kita, dia menjadi sembahan kita, dia menjadi segalanya bagi kita. Seperti yang kita sering nyanyikan, kan? Kadang-kadang kita nyanyi saja gitu. Kalau segalanya bagiku. Benar segalanya? Atau segalanya waktu kita butuhkan dia? Segalanya ketika kita merasa, Tuhan saya butuh ini Tuhan. Ini masalah sedang berat Tuhan. Engkaulah segalanya. Pertolonganku satu-satunya. Karena tidak ada lain yang bisa nolong lagi. Itu? Atau benar-benar Yesus itu jadi pusat hidup kita. Tujuan hidup kita. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu untuk Dia. Itu perkara kekal di atas. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Periksa hati kita hari ini. Bagaimana kita hidup? Apakah dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, sukacita, kekudusan, itu atau kita hidup sesuka hati kita sendiri? Menuruti kehendaknya. Kehendak Tuhan itu waktu kita menghadapi masalah misalnya, apa sih kehendak Tuhan yang harus kita jalani gitu. Ketika kita menghadapi masalah,
apakah kita tetap dalam kehendak-Nya atau kita hidup sesuka hati kita, keluar dari masalah itu dengan cara-cara kita sendiri. Dan perkara di atas itu juga adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan, karena Dia adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Nah, ini hal-hal yang di atas gitu, yang harus kita kejar, harus kita cari gitu, harus kita perhatikan ya, supaya kita benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita manusia baru. Yang harus dicari adalah hal-hal yang di atas, jangan di bumi ini. Ya, boleh bekerja, boleh cari kehidupan ini, tapi ingatlah bahwa kita jangan berkutat di situ, karena kita manusia baru harus memikirkan hal-hal di atas tadi. Berpusat pada Kristus, hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, hidup menurut kehendak-Nya, hidup dalam hidup untuk kemuliaan-Nya. Bagaimana caranya kita melakukan itu semua? Ya, kita harus berdisiplin diri. Apa berdoa? Berdisiplin doanya atau bolong-bolong gitu. Kita bersyukur karena di ajaran Alkitab itu tidak mewajibkan kita itu waktu-waktu tertentu gitu. Seperti saudara kita Muslim itu kan ada jam-jam tertentu yang harus tidak boleh tidak gitu. Kalau misalnya hari ini jam segini saya nggak bisa, harus diganti. Kita enggak. Karena tidak, akhirnya kita bebas gitu. Bebas bahkan tidak berdoa, tidak apa-apa. Itu kan? Coba orang Muslim itu, kalau mereka taat gitu, wah mereka merasa hutang gitu, ada hutang yang harus dibayar sama mereka. Mereka takut gitu. Kalau tidak, kehilangan pahala, masuk neraka. Kita enggak. Kita berdoa atau tidak berdoa, tetap surga jaminannya. Orang yang tidak berdoa masuk surga, iya. Gak percaya Yesus masuk surga. Loh, gak berdoa kok dia? Alkitab tidak mengatakan yang masuk surga itu hanya orang yang berdoa. Enggak. Yang percaya. Nah, kita bebas. Akhirnya kita tidak disiplin gitu. Tidak apa-apa lah. Kenapa? Tidak disiplin. Karena kita tidak merasa butuh. Tidak merasa butuh gitu. Kenapa tidak merasa butuh? Semuanya beres. Keluarga baik-baik saja. Kalau kita merasa ada butuh, padahal seperti yang saya sampaikan yang lalu, kita butuh Tuhan, roh kita yang butuh. Roh kita yang butuh Tuhan. Dan ini tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi berdoa, baca firman Tuhan, beribadah, itu semua adalah memenuhi kebutuhan rohani kita. Kita butuh Tuhan. Nah, disiplinkan itu. Ya, berdoa dengan disiplin. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang karena kendala gitu, ada sesuatu yang gak bisa dihindari gitu. Tapi kita harus punya komitmen, saya harus berdoa, baca firman dengan disiplin. Ibadah juga disiplin, berbuat baik. Dan yang lain-lain itu semuanya harus disiplin. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukan, tidak sedoa ada perasaan malas gitu ya. Kita harus paksa diri. Kita harus disiplin. Itu upaya untuk mencari kerajaan Allah itu. Mencari hal-hal di atas. Lewat kehidupan berdoa, baca firman, beribadah itu akan menguatkan kita untuk terus berpikir ya tentang Tuhan itu. Jadi itulah hal-hal yang di atas gitu. Jadi kata pikiran, kata pikirkan tadi itu berkaitan dengan pola pikir kita. Ya, kalau kita tadi mencari itu tindakan kita, bagaimana kita punya berkehendak ya, mencari itu. Tapi sekarang kata pikir, apa pikirkan itu? Itu berkaitan dengan pola pikir kita. Gitu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperhatikan. Ya, jadi ini bukan sekedar berpikirkanlah perkara di atas, itu bukan ngelamun gitu. Mikir, bayangin,
ngelamunkan surga itu kayak apa ya. Bukan begitu. Bukan pikirkanlah perkara di atas. Gimana nanti di surga ya. Waduh, senang ya. Oh, ada Tuhan di situ, kita ngelamun gitu. Bukan itu. Ya, walaupun itu boleh-boleh saja gitu ya. Walaupun kadang-kadang lamunan kita itu belum tentu benar. Ya, kita tidak bisa bayangkan surga itu kayak apa. Oh, jalannya dari emas, bercahaya gitu. Seperti apa? Pokoknya kayak emas. Kan sulit bayangkan. Gak usah bayangin seperti itu. Memikirkan di situ adalah bagaimana kita menyelaraskan seluruh cara berpikir kita, pola pikir kita ya, dengan kehendak Tuhan. Bagaimana menyelaraskan pikiran kita itu dengan pikiran Tuhan. Ya, dengan pikiran Tuhan, bagaimana sih? Apa sih yang Tuhan pikirkan? Misalnya, ya, bagaimana cara kita memandang dan berpikir tentang uang misalnya. Apa sih yang Tuhan pikirkan tentang uang? Apakah uang itu sesuatu yang harus dikejar dan kita pegang erat-erat? Ya karena uang itu sulit katanya. Ya, dalam budaya Tionghoa itu ada uang itu katanya dalam bentuk dalam bahasa Cinanya gitu ya. Saya tidak tahu ya apakah benar atau tidak. Tapi saya baca dua artikel uang itu dalam aksara Cina itu katanya ada tombak, 2 tombak di situ. Karena aksara Cina itu kan gambar gitu ya. Gambar, jadi kalau misalnya bilang kursi, gambarnya itu kayak kursi gitu. Yang bisa baca itu hanya yang ngerti gitu ya. Nah, uang itu ada 2 tombak. Artinya apa? Uang itu sulit dan harus dijaga. Cari duit itu sulit, harus dijaga. Itu pandangan dunia. Uang itu harus dicari dengan susah payah. Nah, itu lambang tombak yang pertama. Harus dicari dengan susah payah. Harus kerja. Makanya orang-orang Tionghoa itu, orang-orang terutama orang yang kuno itu, dia giat cari duit. Cari duit dengan setengah mati sampai nyebrang lautan, pisah dari keluarganya sampai di Indonesia. Nenek moyang kita kan di situ. Mereka meninggalkan masa sulit di sana di daratan Cina, merantau di sini untuk apa? Cari duit. Nah, makanya orang-orang Tionghoa itu orang kaya-kaya. Kenapa? Karena cari duitnya ngotot gitu. Itu pandangan dunia. Dan harus dijaga. Itu tombak yang kedua. Harus dijaga. Dijaga dengan ketat. Gitu. Tombak yang kedua. Makanya orang Tionghoa itu terkenal dengan perhitungannya pelit kadang-kadang. Ya pelit. Perhitungannya jelimet gitu. Tidak boleh keluar uang sembarangan. Makanya orang-orang Tionghoa zaman dulu itu makannya bubur. Pagi-pagi makan bubur, siang bubur lagi. Bubur terus. Kenapa? Ngirit. Nah itu salah satu katanya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Tapi itulah cara menjaga. Itu falsafah dunia. Apakah kita juga punya falsafah seperti itu? Apakah Tuhan berpikir seperti itu? Dari mana kita tahu? Baca firman Tuhan, bagaimana pikiran Tuhan tentang uang. Banyak tentang uang ini, kita kalau kita bahas tentang uang ini banyak ini. Ya, Tuhan berbicara tentang uang. Bagaimana pandangan Tuhan tentang uang? Pola pikir kita itu, pikiran kita itu harus sesuai dengan pola pikirnya Tuhan tentang uang, tentang hubungan. Ya, bagaimana hubungan dengan sesama, hubungan dengan pasangan hidup kita, hubungan dengan rekan-rekan kerja, dengan bawahan. Bagaimana Tuhan berpikir? Pola pikir Tuhan itu tentang hubungan bagaimana? Apakah saya juga harus sama? Ya. Selaraskan pola pikir kita itu. Ya, dan menghadapi masalah misalnya, dan tantangan hidup. Jangan pakai pola dunia. Bagaimana menghadapi masalah? Misalnya kita dihantui dengan keuangan gitu, masalah uang, menghadapi masalah ekonomi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ambillah pola pikir Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan berpikir tentang masalah ini? Bahwa masalah itu adalah sesuatu yang baik kata Tuhan. Masalah itu sesuatu yang akan membentuk kita. Apa kita punya pola pikir seperti itu?
Atau kita merasa, aduh masalah lagi. Ya masalah lagi. Gimana caranya ya? Ayo kita lakukan ini. Pola-pola dunia kita terapkan. Menghadapi tantangan kehidupan. Pola pikir kita selaras dengan pola pikirnya Tuhan. Dari mana kita tahu? Baca firman Tuhan. Kita harus selaraskan semua pikiran kita dengan apa yang Tuhan pikirkan, yang didapatkan di dalam firman Tuhan. Jadi cari tadi itu tindakan kita bagaimana kita berusaha dengan sekuat tenaga menemukan kehendak Tuhan, menemukan hal-hal yang surgawi tadi. Pikirkan, itu pola kita berpikir. Keduanya ini nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan perkara kekal, kita pikir hal-hal yang kekal gitu, maka kita akan cari hal-hal yang kekal itu juga. Ya, apa yang kita pikir itu kan lahir dari tindakan. Jadi kalau pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang rohani tadi, hal-hal yang dari Tuhan, maka perbuatan kita akan juga ikut gitu. Itu apa yang kita pikir itu yang kita buat. Nah, sebaliknya, kalau kita mencari perkara-perkara di atas, cari itu melakukan kegiatan rohani, melakukan kegiatan di mana kita akan mencari perkenanan Tuhan, maka pikiran kita akan jadi kuat gitu. Kita tidak akan lenceng lagi. Jadi kedua hal ini akan saling mempengaruhi gitu. Jadi kembali ke firman Tuhan tadi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, jangan jadi raja wali di kandang ayam, tapi jadi raja wali yang terbang tinggi, mencari perkara-perkara yang di surga. Itu kita hidup di masa sekarang. Hari ini, bahkan mungkin sudah beberapa tahun yang lalu kita lahir baru, kita ada di zona yang baru, masa kininya. Tapi masa kini tidak cari lagi, tidak cari dan memikirkan perkara atas, berubah. Masa lalu kita sudah tinggalkan, kita hidup di masa kini, ayo kita cari perkara-perkara di atas dan pikirkanlah itu supaya seluruh hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sekarang masuk ke masa yang akan datang. Kolose 3 ayat 4 mengatakan begini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini masa akan datang kita. Yaitu kita punya pengharapan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan kemuliaan. Tadi katakan apabila Kristus itu menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini pengharapan masa akan datang. Itu sesuatu yang menjadi puncak dari iman Kristen. Maksudnya puncaknya orang iman Kristen itu adalah surga. Itu puncaknya pengharapan kita, iman kita itu ke sana. Apa yang kita percaya hari ini bahwa kelak gitu, saat Yesus datang kedua kali, itu akan jadi kenyataan. Apa itu? Kita bebas dari penderitaan dunia. Ya, waktu Yesus datang kan kita tidak lagi dihantui oleh penderitaan dunia. Kita bebas dari penderitaan. Kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Ya, kita jumpa dengan Tuhan itu muka dengan muka. Ya, muka dengan muka kita ketemu Tuhan. Alangkah indahnya itu. Nah, saya bayangkan bagaimana ketika saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan memeluk saya gitu. Aduh, ini pengharapan yang luar biasa gitu. Dan itu kan jadi kenyataan waktu Yesus datang. Kita menerima tubuh kemuliaan. Tubuh yang fana, yang sudah mati. Ya, yang sudah mati dibangkitkan dengan tubuh baru. Kita yang masih hidup ketika Yesus datang diubahkan. Lalu kita bersama-sama dengan mereka semua bertemu dengan Tuhan. Kita menerima tubuh kemuliaan. Dan kita memerintah bersama Kristus. Memerintah bersama-sama dengan Dia saat Yesus datang. Kita masuk dalam kediaman kekal.
Ya, tidak akan lagi ada air mata di situ dan menerima upah mahkota. Ini kan perkara-perkara indah yang akan terjadi masa akan datang. Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Dan saya percaya hari itu bukanlah hari yang masih lama gitu. Ya, kalau dulu saya waktu masih kecil itu sudah dengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Waktu masih sekolah minggu sudah didengung-dengungkan itu. Ya, Tuhan Yesus akan datang. Kok sampai hari ini sudah 70 tahun yang lalu sudah dengar Tuhan Yesus mau datang. Kok sampai hari ini tidak datang-datang? Jangan pikir seperti itu. Jangan-jangan nanti masih 1000 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Atau paling tidak 100 tahun lagi. Ya, kan makin dekat. Kalau 70 tahun yang lalu, anggaplah saya dengar itu Tuhan Yesus datang 70 tahun yang lalu. Hari ini kan makin dekat. Nah, kita nggak tahu kapan dia datang. Oleh sebab itu, mari pengharapan seperti ini yang akan kita jumpai ketika Yesus datang. Kita pelihara. Kerinduan akan kedatangan Yesus itu dipelihara. Nah, kerinduan untuk mengalami semua yang saya katakan tadi itu harus dipelihara. Kita harus mengarahkan ke sana terus perhatian kita. Harapan kita harus ke sana. Ketika kita mengharapkan itu, kita akan giat cari Tuhan. Kita akan semakin giat ya untuk mencari perkara-perkara di atas dan memikirkannya. Jadi kalau kita tidak punya pengharapan masa akan datang ini, kita akan hidup sesuka hati kita. Ngapain cari perkara di atas? Ngapain menyelaraskan pikiran saya dengan pikiran Tuhan? Ngapain? Sia-sia. Tapi ketika kita punya harapan bahwa kelak ketika Yesus datang kembali, kita akan masuk dalam kemuliaannya seperti yang dikatakan tadi. Dia akan membawa kita kepada kemuliaannya. Kita akan berubah hidup ini. Kita akan berpikir lagi. Kita akan mencari perkara-perkara di atas dengan lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh cari perkara yang di atas. Amin.